Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Manfaat keterampilan berbahasa dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa, kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan di atas, kita pun akan mengalami berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai. Sebaliknya, siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Contoh keterampilan berbahasa Indonesia. 1. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Yang kedua, berbicara. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, membaca adalah keterampilan dalam memahami. Keterampilan reseptif dan produktif. Pengertian keterampilan reseptif. Kemampuan reseptif atau decode merupakan proses yang berlangsung pada pendengar yang menerima kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat pendengar. Pengertian keterampilan produktif. Kemampuan produktif merupakan proses seseorang dalam membuat atau merancang bahasa. Berbahasa merupakan kemampuan alamiah manusia yang terdapat pada bagian otaknya. Kemampuan produktif menuntut penutur menghasilkan tuturan dalam komunikasi. Contoh keterampilan reseptif dan produktif.
Contoh produktif yaitu kegiatan penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain, seperti surat, contoh reseptif yaitu saat anak mendengarkan dan mengikuti instruksi seperti berikut pengertian menyimak interaktif dan menyimak non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak yang lain, dua arah atau multi arah. Selanjutnya, menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Selanjutnya, pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan kemampuan memahami yang paling sederhana atau paling dasar karena hanya memerlukan sedikit kegiatan berpikir. Kemampuan ini merupakan kemampuan menemukan makna kata dan makna kalimat yang terdapat dalam konteks secara langsung. Dengan kata lain, pemahaman literal juga disebut juga pemahaman terhadap makna tersurat. Selanjutnya, pertanyaan literal. Pertanyaan literal muncul akibat pemahaman literal. Sebagaimana kita ketahui, pemahaman literal adalah kemampuan memahami ide-ide yang dinyatakan secara eksplisit atau tersurat dalam teks. Pemahaman ini terjadi ketika kegiatan membaca dilakukan hanya sekedar untuk mengenal dan menangkap arti atau meaning yang terdapat dalam teks. Dengan kata lain, pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang tertulis dalam bacaan dan tidak berusaha mengetahui makna yang lebih dalam dan tersirat dalam teks. Kata tanya yang biasanya digunakan untuk pertanyaan literal adalah sebagai berikut, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Contohnya, siapakah tokoh utama pada teks di atas? Dan yang kedua, contohnya, apa pekerjaan Ibu Wati? Yang ketiga, di mana Wati pertama kali berkenalan dengan Hana? Dan yang keempat, kapan Wati diperintah Ibu untuk ke rumah sakit? Yang kelima, bagaimana kondisi Ibu Wati saat Wati tiba di rumah sakit? Dan yang keenam, mengapa Hana merasa kecewa kepada Wati? Yang ketujuh, sebutkan kebohongan yang dikatakan Wati kepada Hana dan Adel. Ya, dan yang kedelapan, penyakit apa yang diderita Ibu Wati? Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori, yaitu pemahaman literal, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Berikut penjelasan membaca interpretasi. Memerlukan keterampilan berpikir yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman literal. Pembaca yang memiliki pemahaman interpretasi memiliki kemampuan mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Untuk dapat menemukan makna yang implisit atau tersirat ini, keterampilan berpikir pembaca meliputi kemampuan menggeneralisasi, menentukan hubungan sebab akibat, mengidentifikasi motif-motif, menemukan hubungan antar bagian teks, memprediksi kesimpulan, dan membuat perbandingan. Selanjutnya, membaca kritis. Keterampilan membaca yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca pada kategori ini juga mampu menilai apa yang dibacanya. Pembaca kritis mampu menilai secara kritis gagasan-gagasan yang disampaikan penulis dan juga kesahihan data yang tertuang dalam bacaan. Contoh membaca kritis yaitu waspada perhiasan beracun. Cantik itu menyakitkan. Pormeo itu bisa saja terjadi bila pengagum perhiasan itu tak teliti saat membelinya.
Niat hati ingin cantik malah penyakit yang melirik. Hal ini disebabkan adanya bahan-bahan beracun yang menempel di perhiasan, utamanya yang harganya murah. Selanjutnya, membaca kreatif. Keterampilan membaca yang berada pada tingkat paling tinggi, di samping memiliki kemampuan membaca literal, interpretasi, dan kemampuan berpikir kritis. Pembaca kategori ini mampu menerapkan gagasan-gagasan yang terdapat pada teks atau bacaan ke situasi baru. Mengombinasikan gagasan yang dimiliki pembaca dengan gagasan dalam teks dan mampu memperluas konsep-konsep yang terdapat dalam teks yang dibacanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pembaca kreatif berusaha secara kreatif menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan gagasan-gagasan yang ada dalam teks. Selanjutnya, membaca intensif. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Membaca intensif ini diterapkan dalam upaya mencari informasi secara detail atau diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi, yakni kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap, akurat, dan kritis pada suatu fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan pesannya. Keterampilan untuk membaca intensif membuat para pembaca paham pada teks, bisa pada tingkat lateral, kritis, interpretatif, maupun evaluatif. Pada aspek kognitif, hal yang dapat dikembangkan dengan teknik membaca yang intensif itu ialah kemampuan untuk membaca dengan komprehensif. Membaca intensif memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan dari sebuah diskusi yang dilakukan, tapi juga dapat dijadikan untuk sarana menentukan sebuah pokok persoalan atau juga perihal yang bisa dikatakan menarik dari suatu teks bacaan. Sebutkan cara-cara membaca intensif, yaitu 1. Membaca harus penuh dengan konsentrasi. Yang kedua, matanya harus jeli terhadap bacaan yang sedang dibaca. Yang ketiga, harus memahami lebih dalam persoalan yang dibaca pada cerita atau yang dibaca. Dan yang keempat, mempertimbangkan referensi. Contoh membaca intensif. Guru SMP Muhammadiyah Bogor kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis atau hard skills. Namun, kesuksesan juga ditentukan oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain atau soft skills. Pendidikan soft skills bertumpu pada pembinaan mentalitas agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan. Hasil penelitian mengungkapkan kesuksesan seseorang hanya ditentukan sekitar 20% dengan hard skills dan sisanya 80% dengan soft skills. Yang terakhir, teknik membaca intensif. Teknik membaca intensif yaitu 1. SQ3R atau Survey, Question, Read, Recite, and Review. Tambulan menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia yaitu surta baku. Survei, tanya, baca, katakan, dan ulang. Contohnya pertanyaan yang biasa digunakan dalam metode SQ3R yaitu teks ini membicarakan tentang apa, informasi apa saja yang terkandung dalam teks yang menarik bagi saya, bagaimana gagasan-gagasan teks dapat membantu saya. Yang kedua, KWLH, Know, Want, Learn, and How. Know adalah pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik yang dibaca atau skemata. Want adalah keinginan atau keperluan, gagasan topik atau hal-hal apa yang diperlukan atau ingin diketahui. Learn adalah membaca dan memahami pembahasan sesuai dengan topik atau ide-ide yang diperlukan. How adalah bagaimana pembaca mengontrol hasil baca. Apakah masih ada informasi tambahan yang diperlukan?
Contoh pertanyaan yang biasa digunakan dalam metode KWLH yaitu apa yang ingin diketahui, apa yang ingin dipelajari, apa yang sudah dipelajari, dan bagaimana pelajaran yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir yaitu cari atau disebut dengan cari, tulis kembali, dan uji. Teknik ini lebih cocok digunakan untuk membaca karya-karya ilmiah yang lebih pendek mengenai suatu topik tertentu. Misalnya pada artikel-artikel ilmiah, bab-bab atau sub-sub sesuai buku atau mungkin catatan-catatan kuliah. Sekian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya hari ini tentang materi pembahasan keterampilan berbahasa Indonesia. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.